Sementara pasar modal misalnya itu udah ada dari puluhan kalau nggak ratusan tahun yang lalu. Iya. Mungkin dari zaman VOC itu mereka udah fundraising dengan menerbitkan obligasi, menerbitkan saham. Dari situ kita bisa ngelihat kan, semakin panjang sejarahnya, semakin kita bisa menilai korelasinya dengan makroekonomi, dengan aset kelas yang lain gitu. Jadi itu menurut saya sih udah lebih mudah untuk dianalisanya terkait dengan siklusnya. Sementara aset kripto ini kan belum lama. Sekarang ini banyak banyak miskonsepsi gitu ya mengenai investasi aset kripto, apa token, koin itu tidak ada fundamentalnya gitu kan. Sementara saham itu menghasilkan mungkin dividen, bisa dinilai valuasinya berapa jumlah misalnya perusahaan perantara pedagang efek di Indonesia. Itu jumlahnya lebih dari 100, mungkin yang aktif sekitar 90-an. Jadi persaingannya udah semakin ketat sekali. Sementara di pedagang fisik aset kripto itu paling cuma 20-30-an aja yang pegang izin. Sementara yang aktif itu sekitar ya mungkin 10 sampai 15 aja. Bapak kan udah lama banget di saham, terus kok bisa pindah ke kripto? Hai guys, kembali lagi bersama podcast Koin kami. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Beliau sudah 16 tahun berkarir di dunia finance dan beliau juga sempat menjadi Head of Research dari Mirai Asset dan kini menjabat sebagai Head of Finance di Mobi. Welcome Pak. Halo, terima kasih udah diundang. Welcome Pak Robert. Wah, gimana, macet nggak Pak waktu kesini? Ya biasa sih, rame-rame lancar. Ya, boleh cerita sedikit nggak Pak perjalanan awal karir sampai sekarang? Oh iya, jadi sebenarnya dulu perjalanan awal karir saya dimulai di perbankan, industri perbankan. Waktu itu di Treasury Banking, salah satu bank swasta di Indonesia. Kemudian tidak lama setelah itu, tahun 2008 ya waktu itu. Iya. Kemudian tidak lama setelah itu, sekitar tahun 2011, 2012 itu baru masuk ke industri pasar modal. Pada waktu itu udah sebagai research analyst. Jadi banyak melakukan analisa mengenai makroekonomi maupun juga fundamental dari masing-masing emiten waktu itu. Tapi juga secara keseluruhan kita melihat ya bagaimana dampaknya antara berbagai aset kelas di dunia, baik itu saham, obligasi, komoditi, dan yang mungkin yang sekarang paling baru ada aset kelas yang paling baru ya namanya kripto, aset kripto ini. Iya. Nah, itu kita bicara saham dulu nih Pak. Apa sih tantangan terbesar kalau menganalisa saham di Indonesia? Ya sebenarnya market saham di Indonesia juga punya tantangan maupun peluangnya sendiri juga masing-masing, sama seperti kripto. Tapi utamanya sih pada waktu dulu mungkin waktu itu belum banyak sumber informasi yang beredar seperti sekarang. Kalau sekarang ini kan udah lebih banyak sumber informasi yang beredar, berbagai platform online, media online maupun juga penyedia informasi yang bisa diakses kapan aja di mana aja melalui gadget kita dengan sambungan internet. Itu udah lebih mudah sekarang ini, mungkin sejak 3 sampai dengan 5 tahun terakhir ini. Tapi dulu mungkin pada 10 sampai 15 tahun yang lalu mungkin belum begitu banyak. Jadi ya kita harus belajar banyak dari berbagai sumber-sumber yang misalnya dari buku atau dari Ya. jurnal-jurnal ilmiah yang ada di luar gitu. Karena kalau sekarang informasinya udah lebih banyak ada di dalam negeri justru. Oh, nice. Nah, Bapak kan udah lama banget di saham, terus kok bisa pindah ke kripto? Ya, jadi sebenarnya kalau secara pribadi saya ngelihat sih sebenarnya memang di satu sisi ada kedekatan personal dengan dua orang founder dari Mobi kan ya. Iya. Nah, kemudian udah pernah diajak juga sebelumnya pada waktu mendirikan perusahaan, namun waktu itu masih berkarir di pasar modal. Tapi seiring berjalannya dengan waktu saya juga melihat adanya peluang, ada opportunity gitu, Oke. peluang untuk industri kripto ini, terutama pedagang fisik aset kripto ini mungkin punya peluang potensi untuk bertumbuh lebih pesat gitu daripada mungkin pasar modal sekarang yang udah mulai matang Iya. pasarnya itu. Jadi sebagai pelaku industri sebenarnya menurut saya sih pribadi peluang untuk bisa bertumbuh, potensi untuk bisa bertumbuh lebih pesat itu ada di industri pedagang fisik aset kripto ini. Karena ya mungkin boleh dihitung sendiri berapa jumlah misalnya perusahaan perantara pedagang efek di Indonesia. Itu jumlahnya lebih dari 100, mungkin yang aktif sekitar 90-an. Jadi persaingannya udah semakin ketat sekali. Sementara di pedagang fisik aset kripto itu paling cuma 20-30-an aja
yang pegang izin, sementara yang aktif itu sekitar ya mungkin 10 sampai 15 aja. Jadi peluangnya potensinya di sini cukup besar untuk bisa bertumbuh secara karir, dan juga ya tentunya seiring dengan bertumbuhnya industri, kita berharap juga basis investornya juga semakin meningkat juga seperti itu. Oh, nice. Terus kalau nah, kalau di kripto sendiri di Indonesia menurut Bapak gimana pertumbuhannya? Sekarang ini sebenarnya meskipun jumlah investor aset fisik kripto itu sudah pertumbuhannya sangat pesat sekali ya, mungkin sekitar 3-4 tahun terakhir ini pertumbuhannya pesat sekali, lebih dari 20 juta, tapi menurut kami sih itu kuenya masih sangat kecil lah dibandingin dengan potensinya. Jadi potensi itu kan sesuatu yang terpendam ya. Iya. Nah, sesuatu yang terpendam ini menarik untuk kita bisa bisa gali gitu. Banyak ya mungkin salah satunya di komunitas koin kami juga selalu kalau misalnya kita datang ke beberapa acara di beberapa daerah selalu ramai sambutannya, juga antusias. Namun itu hanya sebenarnya baru sebagian kecil aja yang kalau kita lihat sih. Itu baru permukaannya aja. Sementara yang di bawah itu kita lihat sendiri pengalamannya mungkin dari industri perbankan atau di pasar modal yang dulu saya pernah berkarir juga. Memang butuh waktu untuk bisa meyakinkan. Ya dulu kan banyak orang yang masih simpan uangnya sendiri gitu di rumah, atau mungkin di bawah bantal, atau di mana di safe depositnya, lemari besinya sendiri. Tapi mulai bisa simpan lagi di bank, mulai bisa simpan di bank, kemudian bisa investasi di pasar modal. Nah, ini sekarang untuk bisa meningkatkan awareness-nya mengenai investasi aset kripto ini, menurut saya sih juga sangat menarik, dan potensi yang terpendamnya itu masih sangat menarik untuk bisa dieksplor lebih jauh seperti itu sih. Nah, ini kan selalu banyak pandangan nih masyarakat kalau saham bros sama kripto bros itu selalu kayak bertolak belakang. Itu kenapa sih? Padahal kan kayak mirip-mirip aja gitu asetnya. Ya, memang sekarang ini banyak miskonsepsi gitu ya mengenai investasi aset kripto. Token, koin itu tidak ada fundamentalnya gitu kan. Biasanya kayak gitu. Sementara saham itu menghasilkan mungkin dividen, bisa dinilai valuasinya seperti itu. Tapi sebenarnya di aset kripto juga sama, sebenarnya bisa dihitung juga, ada yang namanya PE ratio juga ada, karena kan setiap token yang memiliki utilisasi sebagai suatu governance, suatu blockchain itu kan memperoleh pendapatan dari gas fee. Misalnya gas fee-nya berapa dalam setahun, bisa dihitung dibandingkan dengan market cap-nya gitu misalnya. Itu juga bisa menjadi suatu PE ratio tersendiri. Ya kalau nggak salah PE ratio dari Ethereum itu comparable lah dengan saham-saham beberapa perusahaan teknologi yang sekarang lagi pada rally. Itu sebenarnya sama aja sih kalau misalnya mau membuka pikiran sedikit dan bisa mengeksplor mengenai metode untuk atau cara-cara untuk bisa menilai aset kripto, itu sebenarnya sama, nggak jauh beda dengan saham sekalipun. Tapi mungkin itu udah terlanjur, ya itu tadi ya miskonsepsi yang kita anggap sebagai potensi sebenarnya. Jadi kalau misalnya investor di pasar modal atau di perbankan itu bisa teredukasi lagi dengan lebih baik mengenai peluang investasi di aset kripto ini, menurut kita sih potensinya tuh bisa tergali, dan sekarang ini kita masih hanya menggali di permukaan aja sih menurut saya sih. Betul sih Pak. Nah terus ini kan mumpung sama orang research nih kan kemarin itu kan Bitcoin sempat peak kan Pak, sampai udah all time high lah. Nah terus orang-orang nih tapi masih kayak positif nih, oh kita bisa terutama orang-orang kripto yang baru, mereka masih positif bahwa dia akan ke 100.000, 200.000. Nah menurut pandangan tapi ada juga banyak OG pemain lama lah, mereka udah kayak pesimis, kayak oh ini sudah terlalu cepet naiknya, ada yang kayak gitu, ini udah kayak harus turun, sudah berakhir. Gimana sih dengan pandangan itu dengan makroekonomi sekarang gitu Pak? Ada kaitannya gitu? Sebenarnya sih kalau mau dilihat mungkin banyak ya, mungkin influencer atau analis yang lain mengkaitkan gitu ya pergerakan aset kripto dengan makroekonomi, boleh-boleh aja. Tapi menurut saya sih secara pribadi aset kripto ini kan belum lama ya, marketnya belum lama. Mungkin Bitcoin kan baru ada 2008-2009. Sementara pasar modal misalnya itu udah ada dari puluhan kalau nggak ratusan tahun yang lalu. Dan mungkin dari zaman VOC itu mereka udah fundraising dengan menerbitkan obligasi, menerbitkan saham gitu untuk bisa melakukan ekspedisi gitu. Tapi
dari situ kita bisa ngelihat kan, semakin panjang sejarahnya, semakin kita bisa menilai korelasinya dengan makroekonomi, dengan aset kelas yang lain gitu. Jadi itu menurut saya sih udah lebih mudah untuk dianalisanya terkait dengan siklusnya. Sementara aset kripto ini kan belum lama dan siklusnya belum bisa benar-benar kita lihat, belum ada sesuatu yang bisa dikuantifikasi bahwa ini benar-benar berkaitan dengan makroekonomi atau aset kelas yang lain. Tapi ya boleh aja kita melihat misalnya sekarang ini kondisi suku bunga lagi masih dalam tinggi-tingginya, sementara di siklus-siklus yang sebelumnya saham teknologi dan juga aset kripto itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada saat suku bunga itu rendah misalnya. Ya itu ya tentu saja menjadi sesuatu yang kita nantikan kalau misalnya nanti suku bunga bisa diturunkan, bahkan mungkin kalau misalnya bisa lebih cepat diturunkannya atau tingkat penurunannya itu lebih dalam dari yang diperkirakan sebelumnya, mungkin aja bisa membuat suatu sentimen yang lebih positif lagi untuk aset kripto. Tapi perlu diingatkan juga bahwa sekarang ini resikonya sebenarnya cukup tinggi karena menurut kita sih ombak besarnya itu, wave besarnya itu udah lewat ya pada saat tahun lalu mungkin Bitcoin ada di kisaran belasan ribu atau puluhan ribu, sekarang udah di sempat 72 ribu, sekarang di 60 ribuan. Jadi kan sebenarnya penguatannya udah cukup signifikan, sehingga semakin tinggi naiknya menurut kita sih semakin tinggi resikonya juga untuk dia nanti misalnya bisa koreksi turunnya mungkin bisa cukup dalam juga. Tapi menurut saya sih masih bisa dijadikan sebagai salah satu peluang untuk melakukan akumulasi kembali kalau dia turun nantinya, karena kita nggak pernah tahu kan apakah nanti kebetulan ya akhir bulan Juli ini kan ada FOMC meeting, kita nggak tahu nih pernyataannya The Fed seperti apa. Kemarin sih udah bilang bahwa akan ada penurunan suku bunga, tapi kalau misalnya tidak seperti yang diharapkan ya kan, kalau tidak seperti yang diharapkan pasti kita harus bersiap dengan skenario yang sebaliknya. Itu yang harus kita pegang sama-sama, karena kembali lagi aset kripto ini masih sangat baru dan siklikalnya belum begitu kita bisa nilai, terutama kaitannya dengan makroekonomi, meskipun di siklus yang sebelumnya sempat ada kaitannya seperti itu sih. Berarti tahun ini kurang berkaitan apa gimana Pak? Ya tahun ini kalau kita ngelihat beberapa aset kelas lah ya, bukan cuma aset kripto aja. Seperti saham teknologi, saham di negara maju seperti Amerika, Jepang, Korea gitu, maupun juga India itu juga mengalami rally kenaikan yang cukup signifikan padahal suku bunga lagi tinggi gitu kan. Ini suatu kenaikan yang mungkin tidak diperkirakan sebelumnya atau tidak berkorelasi dengan tren-tren yang ada sebelumnya. Tapi di satu sisi hal ini memang membuat kita hati-hati ya, semakin berhati-hati, karena tadi itu kenaikan yang tinggi dan signifikan itu membuat resiko juga semakin tinggi. Tapi di sisi lain bisa juga menjadi suatu kesempatan, peluang apabila nanti koreksi itu kemudian diikuti dengan potensi penurunan suku bunga. Nah itu mungkin di saat seperti itu bisa menjadi salah satu momentum timing untuk kita bisa melakukan reakumulasi kembali seperti itu sih. Nah ini kan sekarang juga banyak teman-teman yang di Twitter kayak selalu nungguin meetingnya The Fed, kayak heboh banget nih di kripto nunggu meetingnya The Fed karena kan cukup berpengaruh ya sama market. Itu meeting yang mana sih Pak? Kalau teman-teman misalnya mau perhatiin, oh besok ada meeting FOMC misalnya, yang paling mana yang paling berpengaruh sama market Bitcoin? Jadi sebelum dari meeting FOMC, jadi kita ambil gambar ini kan 31 Juli ya. Kebetulan 31 Juli malam itu nanti malam ada FOMC meeting. Jadi memang dari sebelum-sebelumnya udah dikasih clue bahwa, atau mungkin di pernyataan-pernyataan ketua chairman The Fed sebelumnya udah pernah sempat sounding bahwa suku bunga ini akan secara tersirat mengucapkan bahwa suku bunga ini kemungkinan bisa diturunkan untuk bisa mengakselerasi kembali pertumbuhan ekonomi seperti itu kan. Nah ini yang membuat publik atau investor global itu berspekulasi bahwa kemungkinan di pertemuan yang 31 Juli ini kemungkinan akan diturunkan misalnya 25 basis poin. Tapi ada juga yang memperkirakan bahwa nanti di September yang akan diturunkan sekitar 25 sampai dengan 50 basis poin. Itu kalau nggak salah ada kayak tabelnya gitu ya Pak? Iya, sebenarnya ada jadwal mereka meeting setiap bulan, tapi yang paling berpengaruh yang setiap 2 bulan dan 3 bulanan, misalnya yang bulan Juli sama yang di September nanti. Nah itu yang menurut kita sih patut ditunggu sih,
karena kita nggak pernah tahu juga, karena sebelumnya juga seperti itu, nggak pernah tahu kira-kira keputusannya pastinya akan seperti apa. Memperkirakan sih bisa aja Iya. bahwa ada perkiraan bulan Juli ini akan mulai diturunkan 25 basis point, kemudian September sekitar 50 basis point. Tapi kembali lagi kita harus bersiap kalau misalnya skenario itu tidak terjadi, kan pasti sesuatu yang sebaliknya yang terjadi ke market kan, Iya. pasti. Jadi kalau Pak Robert sendiri nih berspekulasi apa nih? Masih serok, nunggu meeting atau wait and see? Ya, kalau saya sih lebih aman sekarang ini untuk buy on weakness dulu, karena ya itu tadi ya. Mungkin kalau Bitcoin sendiri kita udah dengar, selain mungkin pemerintah Inggris sama pemerintah Jerman kan udah menjual duluan tuh. Nah, Ya. sekarang pemerintah Amerika juga berencana atau sudah mulai berancang-ancang mau menjual sebagian Bitcoin yang Iya, iya. dimilikinya. Pasti ada tekanan dari situ. Ethereum juga demikian, waktu kemarin ada launching dari ETF-nya beberapa fund managers. Nah, kemudian kan ada konversi dari fund yang dulu ke fund yang sekarang, itu sempat dijual juga, ada tekanan jual juga di situ. Jadi sampai tekanan jual di aset-aset besar ini seperti Ethereum dan Bitcoin ini mereda, menurut saya sih masih bisa dilakukan strategi untuk buy on weakness dulu, baru nanti setelah udah mereda dan udah lebih ada kepastian, the Fed-nya mungkin lebih favorable pernyataannya untuk lebih condong ke arah penurunan suku bunga. Nah, itu mungkin di saat itu kita bisa mulai reakumulasi kembali sih, seperti itu. Berarti sekarang hold dulu ya. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak Robert, ini portfolionya yang 5 terbesar di kripto apa Pak? Sekarang ini sebenarnya cuma pegang dua aja sih, Ethereum sama Bitcoin Altcoin aja. nggak main Pak? Kalau itu belum belum lihat sekarang ini, karena sebenarnya tertarik sih ngelihat beberapa misalnya seperti layer 2-nya Ethereum. Layer 2-nya Ethereum itu kan banyak sekali project-project yang menarik ya, kayak misalnya Arbitrum, Optimism, ada juga yang paling baru Blast. Tapi itu semua kita ngelihat sebenarnya karena saya lebih suka DeFi, jadi lebih ngelihat yang di layer 2-nya Ethereum kan lebih rame di Iya. DeFi-nya. Mungkin kalau yang sukanya meme coin lebih ngelihat di Solana, tapi di layer 2-nya Ethereum ini banyak DeFi sehingga saya tertarik melihat di situ. Cuma untuk bisa entry masuk di beberapa project-project yang tadi disebutin itu mungkin masih nunggu sih, wait and see Wait dulu, and see ya. karena banyak yang masih dalam vesting period, kemudian token refloatnya itu masih harus menunggu beberapa token unlock yang selanjutnya. Jadi kalau misalnya selama tokennya masih banyak yang belum di unlock sih, menurut saya masih akan ada tekanan jual sih. Meskipun ya itu penurunan harga token-token ARB, OP, Blast itu kan nggak sejalan ya. Jadi harga tokennya turun, tapi TVL, total value lock-nya naik terus. Itu kan disebut dengan divergence kan, divergensi, adanya divergensi. Cuman kapan divergence ini akan menjadi convergence ya kita nggak tahu. Mungkin harus nunggu token unlock-nya lebih gede lagi supaya dia bisa lebih enteng untuk naiknya. Tapi ya itu termasuk salah satu yang ada di radar saya sih untuk nantinya. Layer 2 ya Pak? Layer 2 dari Ethereum. Oke. Terus kalau lihat prospek kedepannya nih kripto, let's say misalnya kita ternyata udah selesai bulan nih sekarang, akankah winternya sama kayak yang dulu lagi lama, atau dia kayak karena lihat sekarang kan masyarakat juga lebih aware ya, apalagi banyak informasi. Itu gimana sih prospeknya Pak di Indonesia menurut Bapak? Sebenarnya ya pertanyaannya berstruktur kan ya, ada dua. Jadi kalau misalnya ngejawab apakah akan terjadi winter gitu yang selanjutnya, kalau menurut saya sih unlikely. Kenapa? Karena satu, project-projectnya udah semakin banyak yang menarik. Yang kedua juga tadi itu total value lock-nya mungkin yang tertinggi sekarang ini. Nggak cuma di layer 2-nya Ethereum, mungkin di beberapa blockchain yang lain juga total value lock-nya tinggi juga, signifikan naiknya. Artinya apa? Artinya banyak kepercayaan investor di situ kan. Dan mungkin juga di pedagang fisik di aset kripto di dalam negeri juga mengalami kenaikan nilai transaksi volume, meskipun belum menyamai tahun-tahun sebelumnya, tapi pertumbuhannya juga cukup menggembirakan belakangan ini, terutama di awal tahun kemarin waktu marketnya cukup bullish. Jadi
menurut kita sih untuk sampai terjadinya winter seperti yang periode winter yang sebelumnya sih very unlikely. Mungkin kalau misalnya ada sesuatu yang very very unprecedented gitu yang terjadi, mungkin aja bisa terjadi total value lock-nya itu bisa balik lagi ke instrumen yang lainnya, itu mungkin aja bisa terjadi. Tapi sekarang ini menurut kita masih cukup kuat untuk bisa menahan itu. Sehingga kedepannya sih menurut kita buat para investor aset kripto, terutama yang di dalam negeri, menurut kita sih masih bisa dijadikan salah satu pilihan investasi untuk jenis aset ini, meskipun sekarang ini terkesannya kayak nggak kemana-mana, cenderung sideways, sehingga orang berpikiran bahwa ini akan menuju ke winter yang berikutnya. Tapi menurut kita sih unlikely untuk terjadi winter yang selanjutnya. Lebih berpotensi untuk kita bisa melakukan reakumulasi kembali kalau misalnya terjadi koreksi yang signifikan, karena itu tadi banyak proyek yang menarik dan kepercayaan investor, minat investor juga masih pada level yang cukup tinggi sekarang ini. Kalau tips dari Pak Robert nih, kalau misalnya kita mau riset produk baru, produk kripto yang baru tuh apa sih yang harus dilihat biasanya, Pak? Ya, menarik sih sebenarnya. Yang kalau saya pribadi ngelihat dari misalnya dari investor yang mensupport project itu, biasa kan ada beberapa investor-investor yang very prominent, yang sebelum-sebelumnya udah pernah berhasil di project-project yang sebelumnya. Mereka melakukan pendanaan, kemudian projectnya itu diantar menjadi project yang besar dan nilainya juga terus mengalami kenaikan. Kayak misalnya ada apa ya, ada Paradigm, Pantera Capital, mungkin ada Binance Labs, Coinbase Venture, seperti itu. Nah, kalau mereka biasanya investasi di suatu project, ya mungkin kita bisa juga ngelihat lebih dalam kira-kira project itu memiliki masa depan atau enggaknya. Dan tentu saja selain daripada pendukung project itu, juga kita perlu melihat misalnya lebih dalam lagi mengenai tokenomics-nya ataupun bagaimana vesting period-nya itu sendiri. Jadi kalau misalnya seperti tadi beberapa yang ada di layer 2 Ethereum, terutama Blast, project-nya menarik, investornya juga besar, very prominent, tapi mungkin kalau nggak salah bulan Juni atau Juli ini masih mau ada airdrop lagi. Jadi kalau misalnya ada airdrop kan pasti investor retail itu cenderungnya habis dapat airdrop langsung jual kan. Ini kalau masalah mau ada sistem airdrop yang kedua kan. Bulan Mei kemarin udah airdrop yang pertama. Nah itu yang perlu diwaspadai sih. Meskipun total value lock-nya naik tinggi, kemudian juga project yang menarik, investornya juga very prominent, tapi kalau masih ada airdrop misalnya atau ada rencana token unlock yang besar, tentu tekanan jualnya juga cukup tinggi sih. Peluang adanya potensi adanya tekanan jual cukup tinggi kan. Jadi ya itu mungkin momentum setelah nanti udah mereda momentum tekanan jualnya, mungkin di situ kita bisa mulai akumulasi seperti itu. Berarti lihatnya dari backersnya siapa, Ya. lalu tokenomics-nya. Kalau secara fundamental sendiri di kripto ini menurut Bapak ada nggak sih? Sebenarnya ada juga fundamentalnya. Misalnya kita mau analisa dari segi analisa on-chain. Misalnya ada, biasa suka dilihat secara kuantitatif atau mungkin teknikal kan banyak ya. Teknikal banyak, fundamental juga banyak. Fundamental yang dijadikan satu dengan kuantitatif misalnya. Kalau kita lihat misalnya ada beberapa wallet-wallet tertentu yang sebelumnya udah pernah sukses beli suatu project, kemudian gak lama kemudian project itu naik. Mungkin itu juga ada beberapa platform yang menyediakan informasi seperti itu, juga bisa kita analisa untuk kita bisa ngikutin, istilahnya kalau di saham itu bandarmologi ya kan. Bandarmologi. Kalau di kripto nggak tahu, belum ada namanya. Kita ngikutin whale seperti itu. Ya, Tapi whales-mologi. iya, secara fundamental mungkin bisa dilihat itu berapa gas fee yang dihasilkan misalnya di blockchain Ethereum dalam 1 tahun, kemudian market cap-nya berapa, itu bisa menjadi suatu rasio yang namanya PE ratio misalnya. Kita bisa bandingin dengan beberapa perusahaan teknologi seperti Nvidia atau Microsoft, Alphabet sekalipun. Kira-kira valuasinya wajar atau enggak, itu juga bisa dilakukan. Terus tips nih Pak buat teman-teman yang baru mau masuk kripto, tipsnya apa sih buat mereka? Yang pasti sih
pastikan untuk mempelajari dulu ya mengenai resiko dan potensi daripada rewardnya juga. Memang sekarang ini semakin banyak informasi baik dari influencer maupun juga beberapa platform pedagang fisik aset kripto juga menyediakan informasi edukasi yang masing-masing. Ya tolong dimanfaatkan juga gitu sebelum bisa memantapkan lagi keputusannya untuk berinvestasi di aset kripto. Terutama jenis-jenisnya. Kan sekarang banyak ada jenis-jenis aset kripto yang kategori kapitalisasi pasarnya besar, seperti misalnya Bitcoin, Ethereum, itu dua yang paling besar. Mungkin sekarang diikuti oleh ada juga Solana. Tapi di bawah itu juga mungkin kita bisa juga mempelajari beberapa proyek-proyek baru yang menarik, yang peluang pertumbuhannya cukup tinggi juga. Tapi itu mungkin bisa dialokasikan lebih sedikit aja daripada yang misalnya yang kategori big cap-nya. Karena menarik untuk kita ngelihat yang di kategori big cap seperti Bitcoin, Ethereum, Solana itu kan karena volume transaksi, baik itu volume transaksi maupun market cap-nya udah sangat besar sekali dan dipegang banyak investor institusi. Jadi setiap saat terjadinya guncangan di pasar, menurut kita sih itu lebih sustainable untuk dia bisa pulih kembali. Seperti kemarin kita ngelihat ada beberapa kali Bitcoin dan Ethereum mengalami koreksi, tapi nggak lama kemudian dia berhasil rebound kembali. Itu pasti karena ada supply dan demand yang udah semakin matang kan di situ. Iya, Sementara kalau di altcoin yang lainnya, wah kalau turun. Nah, itu dia Pak. Makanya sebenarnya kalau mau invest long term di Bitcoin, mau turun mau naik, saya pribadi kayak ya udah gitu loh. Yes. Tapi masalahnya altcoinnya nih, kalau Bitcoinnya Iya, drop iya. sampai 50%, altcoinnya wah berdarah-darah. Iya, iya. Ya itu Gitu. mungkin kalau di altcoin perlu lebih banyak strategi alokasinya. Jadi mungkin bisa lebih sedikit gitu alokasinya daripada yang kategori big cap-nya, seperti itu sih. Makasih Pak sudah datang ke podcast Koin kami ya Pak. Hari Sama-sama, ini terima kasih kasih. insight banyak banget, terutama yang research token nih, karena Iya. teman-teman kan selalu banyak pertanyaan gimana sih caranya screening token yang bagus Iya, gitu. iya, iya. Udah dapat jawabannya tadi langsung dari Head of Research Mirae dulu, dan sekarang jadi Head of Finance-nya Mobi. Thank you ya Pak Robert udah datang. Sama-sama, terima kasih. See you on the next podcast.